Perkenalkan, nama saya Redista Aulia, nomor pokok mahasiswa 2329061011. Saya adalah salah satu mahasiswi di universitas yang berada di Sumatera Utara, yaitu Universitas Cut Nyak di Medan. Saya mengambil program studi ilmu hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tugas artikel yang saya buat di mata kuliah pengantar Hukum Indonesia yang berjudul Pentingnya Pembaharuan Hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya langsung ke pembahasan. Pedoman pembaharuan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar, dan ideologi bangsa yang harus diutamakan dalam pembaharuan hukum di Indonesia, seperti politik hukum, arah politik hukum, dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang selalu bersumber Pancasila dan termaktub dalam pembukaan penjelasan Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun di dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara, yaitu kebijakan umum politik hukum yang harus tetap menjaga integrasi keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Kebijakan umum politik hukum harus dilandasi pada upaya untuk membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi atau negara hukum. Kebijakan umum politik yang harus dilandasi upaya untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan umum politik hukum yang harus dilandasi prinsip toleransi, beragama, dan beradab. Kondisi perubahan sosial yang saat ini sedang bergulir membawa sikap kritis terhadap masyarakat dalam kondisi hukum sosial baik dari segi substansial maupun penegakan hukumnya. Karena tujuan utama negara hukum ialah menyelenggarakan kepastian, keadilan, dan ketertiban. Keterbatasan hukum dalam problematika di masyarakat yang memunculkan sejumlah gejolak sosial karena hukum senantiasa tertinggal di objek belakang yang diaturnya. Kondisi ini mendorong keinginan untuk memperbaiki sistem hukum pidana nasional karena keterbatasan kitab-kitab undang-undang dalam hukum pidana KUHP yang berlaku saat ini untuk membutuhkan solusi yang efektif dan baik agar kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik. Di dalam bidang ilmu hukum sebagaimana ilmu yang diajarkan berlaku di Indonesia saat ini, misalnya ilmu ekonomi, yang dapat disadari bahwa apa yang terjadi harus utama sudah sangat tertinggal di zaman dan tidak mengakar pada budaya Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dasar pembaharuan hukum Indonesia. Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya atau hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia dan digantikan dengan paham atau ideologi yang menengani pertarungan tersebut, yaitu adalah ideologi liberalisme. Sudah lahir sejatinya dari dulu untuk menguasai bangsa kita, tepatnya di era kolonialisme sampai saat ini. Secara kuasilitas Pancasila belum disahkan menjadi filsafat negara
Nilai-nilainya sudah ada dan berasal di bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius lainnya. Kemudian, para pendiri negara mengangkat nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah, musafakat, dan berdasarkan moral luhur, yang antara lain dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya dinyatakan sah pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang menyeluruh terhadap kehidupan bangsa, yang berfungsi sebagai kerangka acuan hidup untuk menjadi pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dan masyarakat serta alam sekitar. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk kedudukan ini, Pancasila sering disebut sebagai dasar filsafat atau falsafah negara, atau yang disebut Philosophisch Grundgesetz. Dari negara, Indonesia negara atau Staatsheid. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan nilai dasar serta norma untuk mengatur pemerintah negara atau penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pada hakikatnya bukan hanya satu renungan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa, hanya di Indonesia atau pemikiran orang ataupun seseorang di dalam ideologi. Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga rakyat Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila ini bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka, aktual dan dinamis, serta antisipatif, yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan masyarakat. Membangun hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Cipta hukum atau gagasan, karsa, dan cipta serta pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri dari 3 unsur, yakni keadilan, hasil dan penggunaan, atau kepastian hukum. Cipta hukum ini dibentuk dalam pikiran dan naluri manusia sebagai bekal berpadunya pandangan hidup, keyakinan beragama, dan kenyataan bermasyarakat. Maka dari itu, ilmu hukum dan hukum Indonesia bertumpu dan mengacu pada cipta hukum. Hukum adat dan hukum bertumpu untuk mengacu pada cipta hukum. Hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata, hidup dan dipertahankan dalam pergaulan bermasyarakat. Dalam konteks politik hukum, tujuan negara kita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. Selain berpijak pada ilmu dasar yaitu Pancasila, juga harus berfungsi dan berpijak pada 4 prinsip cinta hukum atau Rechtsstaat,
yaitu melindungi semua unsur bangsa, nation, demi keutuhan integrasi, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan bermasyarakat, mewujudkan kedaulatan rakyat demokrasi, dan menciptakan toleransi atas dasar dan berkeadaban dalam hidup beragama. Keempat asas cita hukum tersebut hendaknya menjadi asas umum yang menjadi pedoman terwujudnya cita-cita dan tujuan bernegara. Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Ada yang mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang mempunyai banyak bagian atau bagian yang terjalin dalam hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Sedangkan hukum nasional adalah undang-undang atau peraturan hukum yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, landasan atau cita-cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah suatu kesatuan hukum atau peraturan hukum yang diciptakan untuk mencapai tujuan negara, yang timbul dari pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, yang mencakup seluruh unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, fasilitas, peraturan perundang-undangan, dan segala sub-unsurnya yang saling bergantung dan saling bergantung, yang berasal dari pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah penjelasan tentang artikel pembaharuan hukum, tentang pentingnya pembaharuan hukum di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Semoga yang melihat dan mendengarkan atau menyimak video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.